Shalom warga kerajaan, how to become a kingdom influencer. Pada minggu yang lalu saya ulangi sedikit, berbicara tentang seorang wanita Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sebuah yaitu sumur. Dan bagaimana dia menjadi consumer, menjadi distributor. Daripada dia mencari air yang bisa yaitu menyegarkan hidupnya, memberikan hidup kekal, dia ketemu dengan Kristus. Apabila engkau tahu siapa yang bicara kepadamu, engkau meminta kepadanya, dia akan memberikan kepadamu, yaitu air kehidupan itu. Saudara, 6 tahun kemudian, saudaraku, sejarah mencatat. Pada saat itu, saudaraku, bagaimana banyak orang dipengaruhi lihat kehidupan perempuan Samaria ini, yang namanya adalah Potini. Dia punya 2 orang putra, Potinus yang dipanggil Victor, dan juga Yoses, dan 5 orang putri. Dia pernah menikah 5 kali, remember? Kemudian pergi ke mana? Saudaraku, ke Kartago. Saya belajar sesuatu. Ketika saya cuma ada di rumah, tidak kemana-mana, nothing happen. Tetapi ketika saya keluar melintasi batas, breakthrough, menerobos, hal-hal yang ajaib terjadi. Pada waktu dia ada di Kartago, Afrika, putranya yang pertama Victor menjadi tentara Romawi. Tetapi dia bersama putra bernama Yoses. Dan 5 putri masih tinggal di Samaria. Kemudian terdengar bahkan sampai Kaisar Nero. Saudara ingat bagaimana kalau seseorang itu cakap dengan pekerjaannya, bahkan dia berdiri di hadapan raja-raja. Pada saat itu singkat cerita, dia dengan 2 putranya dan juga 5 orang putri pergi menghadap Kaisar Nero. Dan saudara tahu apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah aniaya. Maaf ya, ke-5 putrinya dipotong payudaranya, lalu dikuliti, saudaraku, ya, mati sebagai martir. Dan pada saat itu yang disuruh mengawasi adalah putri Kaisar Nero sendiri, dan justru bertobat, dan namanya adalah Santa Domnina. Saudara, bagaimana kedua putranya? Victor itu disuruh menyangkal Yesus, dia tidak mau dan tentu saja dimartir. Tetapi pada waktu Potini dihadapkan kepada Kaisar Nero, dia berkata, mataku dibuat buta, matanya dibutakan, tetapi Allahku hidup dan melihat. Daripada kamu menyembah berhala yang buta. Saudaraku, dia mati sebagai martir. Dan karena itu dia dan 2 putra bersama 5 putri, dan ada seorang pejabat kerajaan Romawi bernama Sebastian, saudaraku, yang juga bertobat melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga mereka. Dan Santa Domnina, putri daripada Kaisar Nero, menjadi pengikut Kristus. Karena itu perhatikan saudaraku, mungkin kita mulai dengan agak ragu-ragu seperti Potini ini. Pada waktu itu selaku dia bertemu dengan orang-orang sekotanya, dia berkata, dia menceritakan segala sesuatu apa yang aku perbuat. Seringkali dalam hidup saya, tidak selalu, seringkali Tuhan memberitahu apa yang dihadapi orang tersebut. Dosa yang disembunyikan, atau masalah yang belum dibereskan, bahkan nama orang itu, kadang-kadang rumahnya. Tetapi setelah itu hanya untuk meyakinkan bahwa kami menyampaikan tentang the living Christ. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, dari seorang yang tadinya cuma ragu-ragu menjadi seorang yang luar biasa, bahkan bersedia jadi martir dan jadi martir bagi nama dari Tuhan Yesus. Karena itu kalau saat ini kita masih baru, masih ragu-ragu, don't worry, Tuhan akan menuntun kita menjadi pahlawan iman. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Kristus. Sebagaimana saudaraku, istri pada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Paulus, putri daripada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Potini. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom warga kerajaan. Ya, bersyukur pada saat pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini adalah Leading as Influencer in My Community, ya. Artinya adalah menjadi pengaruh di dalam komunitas kita. Dan berkenaan dengan tema tersebut, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan yang relevan. Perumpamaan tentang apakah itu Bapak Ibu? Tentang ragi. Ya. Matius 13 ayat 33 menuliskan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka
Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, 3 sukat itu ukuran sekarang kurang lebih 40 liter Bapak Ibu ya. Dan penting untuk kita ingat bahwa kita di tempat ini semuanya itu adalah perwakilan kerajaan Allah ya. Oleh karena itu rock, representative of Christ kingdom. Dan sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi, maka sudah seharusnya kita memiliki cara kerja yang sama dengan kerajaan Allah. Jadi apabila Matius 13 ayat 33 mengumpamakan cara kerja kerajaan Allah itu seumpama ragi, maka sudah seyogyanya kita sebagai perwakilan kerajaan Allah juga wajib memiliki cara kerja seperti ragi. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar cara kerja atau sifat alami dari ragi dalam memberikan pengaruh terhadap adonan ya. Sehingga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan pada akhirnya kita bisa memberikan pengaruh kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, ragi itu hidup Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya ragi ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ragi kemasan instan itu ya. Saya nggak sebut merek ya, tapi ada pan-pan-pannya biasanya ya. Itu sebenarnya merupakan mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu makhluk hidup sangat kecil. Jadi ragi itu beda dengan gula ya. Beda dengan garam. Beda dengan baking powder, beda dengan tepung ya. Ibu-ibu yang mungkin sering buat kue, buat roti. Kalau kue nggak pakai sih biasanya roti ya. Itu harusnya tahu bahwa ragi itu makhluk hidup. Oleh karena itu kalau kita misalnya lihat kemasan ragi instan ya. Cuman saya nggak bawa sih, saya punya banyak itu. Itu kalau kita lihat bagian belakangnya, itu maka kandungan utamanya itu kita baca Saccharomyces cerevisiae. Ya, itu bahasa Latin namanya mikroorganisme yang berfungsi sebagai ragi. Nah, supaya ragi itu dapat berfungsi baik di dalam adonan, maka mikroorganisme tersebut harus hidup Bapak Ibu. Ya. Kalau semisal ragi itu mikroorganismenya mati, yang namanya tadi Saccharomyces itu mati, bisa jadi karena kena panas langsung ya, suhu tinggi, atau mungkin sudah terlalu lama sampai expired, kemudian kita menggunakannya di dalam adonan kita, maka saya jamin bahwa adonan tersebut tidak akan bisa mengembang. Ragi yang mati atau ragi yang rusak itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi adonan Bapak Ibu ya. Jadi hal pertama ya, yang perlu kita pelajari dari ragi, jika kita ingin agar hidup kita ini loh ya dapat memberikan pengaruh kerajaan Allah bagi sekitar kita adalah kita harus hidup ya. Ragi itu hidup, oleh karena itu kita harus hidup. Tetapi dalam hal ini bukan hidup secara jasmani saja ya, kita semua di tempat ini hidup secara jasmani. Makanya bisa datang ke sini. Tetapi juga hidup secara roh. Artinya memiliki kerohanian yang hidup. Saya mau sampaikan bahwa berapa banyak di antara kita ya, kita bisa hidup secara jasmani hingga detik ini ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa ke gereja ya, tetapi sebenarnya kita mati secara rohani. Panggilan Allah bagi kita untuk bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang sekitar kita hanya bisa dipenuhi kalau kita memiliki kerohanian yang hidup, Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kerohanian yang hidup? Ya, minggu lalu sudah dibahas oleh Bapak Penatua. Tidak ada cara lain selain kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Karena dialah sang pokok anggur. Kalau namanya ranting itu tidak menempel pada pokok. Ya, kira-kira kalau ranting itu kita putuskan dari pokok, kira-kira apakah ranting itu bisa hidup Bapak Ibu? Enggak bisa. Kalau ranting tidak menempel pada pokok, maka dapat dipastikan ranting-ranting tersebut akan mati.
Oleh karena itu, coba kita renungkan Bapak Ibu ya. Apakah di dalam kehidupan kita sudah memiliki kerohanian yang hidup? Atau jangan-jangan mungkin kita hidup sampai detik ini kita bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa datang ke gereja ini, bisa melayani, bisa melakukan segala sesuatu aktivitas kita, tapi ternyata rohani kita mati. Apakah di dalam kehidupan kita tetap menjaga kerohanian kita tetap hidup? Ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Benar kata Bapak Penatua, tidak ada cara lain. Ya. Apakah kita masih mencari wajahnya setiap hari? Mencari firman-Nya? Dan mencari tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi tidak bisa Bapak Ibu kita memberikan pengaruh kerajaan Allah dalam kondisi mati rohani. Kalau kita mati secara rohani, kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka ujung-ujungnya pengaruh yang kita berikan kepada sekitar kita itu bukan pengaruh kerajaan Allah, melainkan pengaruh duniawi. Pastilah kita tidak tinggal di dalam Yesus, masakah pengaruh kerajaan Allah bisa kita berikan? Tidak bisa. Kalau bicara pengaruh duniawi, orang-orang dunia pun juga bisa memberikannya enggak Bapak Ibu? Bisa. Asal ada uang banyak, jabatan tinggi, punya popularitas, mereka bisa punya pengaruh. Bapak Ibu tahu Jack Ma? Ya, salah satu orang kaya di dunia. Jack Ma itu pernah memberikan sebuah quotes ya. Kalau orang miskin itu bicara mengucapkan kata-kata yang berhikmat ya, kata-kata yang bijak, kedengarannya maaf kata seperti apa Bapak Ibu? Seperti kentut. Kalau orang miskin yang bicara. Walaupun itu kata-kata yang bijak. Tetapi sebaliknya, kalau orang kaya, maaf kata buang angin atau kentut, itu kedengarannya kan seperti kata-kata bijak. Ya, bisa memahami? Artinya, kalau orang-orang dunia itu kaya, punya jabatan tinggi, punya popularitas, mereka bisa kok kasih pengaruh. Ya, kita lihat Elon Musk, ya atau mungkin Pak Jokowi, mereka punya pengaruh. Tetapi itu pengaruh secara dunia. Yang sedang kita mau berikan kepada sekitar kita itu bukan pengaruh dunia. Anda mungkin bisa punya uang banyak, orang bisa segan dengan Anda karena punya uang banyak, Anda mungkin bisa punya jabatan tinggi, segan. Bukan itu pengaruhnya. Melainkan pengaruh kerajaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita perlu apa? Kita perlu tinggal di dalam Yesus. Ya. Dan tinggal di dalam Yesus bagaimana? Cari wajahnya, ya, cari firman-Nya, dan terus minta tuntunan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ragi sedikit mempengaruhi adonan banyak. Ya. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau misalnya kita mau buat roti di adonan gitu, kira-kira misalnya anggap aja 1-2 kilo tepung. Ya. Kira-kira apakah kita membutuhkan ragi sampai 1 kilo juga? Tidak. Ragi walaupun jumlahnya sedikit itu bisa mempengaruhi adonan yang banyak. Ya. Untuk membuat roti, ya, kemudian pizza, jumlah ragi yang dibutuhkan itu hanya 1-2% dari jumlah tepung. Jadi kalau misalnya kita buat adonan tepung 1 kilogram, itu raginya cuma butuh 10-20 gram saja Bapak Ibu. Sedikit sekali 10-20 gram. Walaupun bedanya banyak dengan jumlah tepung, tapi ragi yang sedikit itu tidak pernah terintimidasi oleh banyaknya tepung. Ya. Jumlahnya cuma 1-2% saja. Tetapi ragi tetap bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, asalkan tadi yang pertama, dia harus hidup. Kalau mati, nggak bisa. Nah, saya mau menyampaikan bahwa seringkali kita sebagai orang-orang percaya itu kita menunggu hal-hal yang besar terlebih dahulu hadir di dalam kehidupan kita, baru kita mau bergerak memberikan pengaruh kepada sekitar kita. Ya, coba kita renungkan. Mungkin kita pernah bilang, sudahlah, tunggu kalau punya uang lebih banyak aja baru saya mau melayani atau mau bergerak. Atau mungkin menunggu sudah punya jabatan tinggi baru saya mau melayani. Tunggu punya waktu banyak. Tunggu saya jadi hamba Tuhan. Ya, tunggulah biarin orang-orang lain aja yang bergerak dulu. Ya, nanti kalau orang-orang sudah bergerak baru saya kemudian mau ikut bergerak. Ya. Tidak jarang kita merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini terlalu sedikit, terlalu kecil bagi kita untuk kita bisa berdampak. Nah, saya mau bertanya, kira-kira konsep tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa?
untuk setia dalam perkara kecil. Ya. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita kapan Bapak? Sekarang. Ya. Apa yang ada pada kita sekarang, bukan nanti. Bapak Ibu masih ingat kisah ketika Tuhan hendak mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir? Awalnya Musa takut Bapak Ibu kalau nggak didengarkan sama orang Israel. Siapa lo, ya kan? Tiba-tiba ujuk-ujuk datang, takut Musa. Namanya orang ya takut kan, karena dia nggak punya pengaruh apa-apa. Dia cuma gembala kambing domba pada saat itu di Midian. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Musa jawabnya apa? Tongkat Tuhan, saya punyanya tongkat. Lalu Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkatnya, jadi apa tongkatnya? Jadi ular. Nah, perhatikan ketika Musa menjawab bahwa apa yang ada padanya itu tongkat. Apakah Tuhan lalu menyuruh Musa untuk kamu cari pedang, kamu cari tombak, kamu cari senjata-senjata lain yang lebih pantas lah. Apakah Tuhan menyuruh Musa seperti itu? Tidak. Artinya Tuhan bisa memakai apa yang ada pada Musa pada saat itu. Tuhan juga bisa memakai apa yang ada pada kita sekarang ini. Sekecil apapun, sesederhana apapun, sesepele apapun, Tuhan bisa memakainya sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Amin. Begitu juga ketika Yesus hendak memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya. Injil menurut Markus mencatat bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Berapa banyak? Murid-muridnya enggak berapa? Ada berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Ketika dengar jawaban itu, apakah Yesus lalu menyuruh mereka? Kurang itu. Udah kamu pergi lagi, beli, pokoknya ini harus genep 5 roti 5 ikan atau paling enggak 10 roti 10 ikan, baru saya mau berdoa. Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Yesus memakai apa yang ada pada mereka dan mampu membuatnya menjadi berlipat kali lebih ganda. Ini adalah foto dari seorang wanita yang bernama Elinor Young, Bapak Ibu. Elinor Young. Pada usia 5 tahun, beliau ini terkena polio. Ya pada masa mungkin tahun 50, 60 itu masih jadi pandemi Bapak Ibu polio. Belum ada vaksin ya. Dan pada akhirnya beliau ini kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Jadi lumpuh, saraf-sarafnya rusak. Namun demikian hal tersebut tidak menghentikannya untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi dirinya menjadi seorang misionaris. Dengan segala keterbatasannya, melalui banyak proses, Elinor Young ini berangkat dari Amerika menuju Indonesia, Papua. Ya, untuk melayani sebuah suku yang namanya suku Kimyal. Ya, suku Kimyal. Dan ketika sampai di Papua, sampai di suku Kimyal, ternyata suku tersebut sudah pernah mendengarkan berita Injil Bapak Ibu. Sudah pernah. Tetapi mereka belum memiliki Alkitab di dalam bahasa mereka. Pada akhirnya Elinor yang ini, dia mendedikasikan 17 tahun lebih hidupnya. Hanya untuk apa? Untuk menerjemahkan sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa suku Kimyal. 17 tahun lebih. Hanya untuk menerjemahkan sebagian besar Alkitab Perjanjian. Suku Kimyal ini menyebut Elinor Young dengan sebutan bad legs. Kaki yang buruk. Ya, bad, buruk, legs, kaki. Tetapi mereka mengatakan bahwa bad legs merupakan bukti kasih Allah kepada suku Kimyal. Ya. Seorang yang difabel, diremehkan orang lain. Bapak Ibu bisa lihat ya, digotong. Mungkin dipandang orang lain sebelah mata, tetapi melalui dirinya Allah bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Warga kerajaan, apa yang ada pada kita sekarang? Ya, saya rasa paling tidak kita punya hidup kita, betul Bapak Ibu? Dan tentunya sebagian besar dari kita lebih beruntung daripada Elinor Young. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menggunakan hidup kita untuk kepentingan Kristus? Kita nggak perlu menjadi misionaris seperti Elinor Young, ya kecuali kalau itu memang panggilan kita ya. Tetapi apakah melalui hal-hal kecil di dalam kehidupan kita,
di dalam keseharian kita, nama Yesus sudah dimuliakan. Apakah perkataan kita yang kita bicarakan, yang kita lakukan, dan perbuatan kita yang kita lakukan, sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya malah mendukakan hati Tuhan? Apakah cara bicara kita, kemudian apa yang kita bicarakan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada rekan kerja kita, rekan gereja, rekan sepelayanan, orang-orang di sekitar kita, sudah menunjukkan Kristus di dalam kita. Ya, coba direnungkan. Kita di jalan seperti apa? Ya, mungkin kok di sini mungkin semuanya akan maaf ya, jaim semualah kita. Tetapi coba kalau kita pulang rumah ya, kepada pasangan kita, anak kita, apakah kata-kata kita masih bisa selembut ketika kita di gereja? Atau mungkin cara kita memperlakukan pasangan kita, anak kita, rekan kerja kita, rekan gereja kita, orang-orang di sekitar kita, ya nggak usah jauh-jauh, mungkin asisten rumah tangga kita atau orang-orang di jalan. Apakah kita tetap bisa menjaga integritas kita dan orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita? Ya, biarlah pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi refleksi pribadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang ada pada kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan sekarang, yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, ya meskipun mungkin terlihat kecil Bapak Ibu, terlihat sepele, ya tapi kalau kita setia melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, maka saya percaya bahwa hal-hal yang terlihat kecil itu bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, hal-hal kecil Bapak Ibu ya. Mungkin bisa setiap hari kita itu membacakan cerita firman Tuhan untuk anak kita. Itu hal yang kecil. Mungkin setiap hari kita mengucapkan kata-kata yang membangun kepada pasangan kita. Engkau adalah penolong yang Tuhan sediakan bagiku. Engkau adalah kepala rumah tangga yang memiliki teladan Kristus. Ya kata-kata yang membangun. Atau mungkin setiap hari kita berdoa, Tuhan saya masih punya keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong. Supaya mereka bisa percaya atau paling tidak berikan saya kesempatan untuk bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu hal-hal yang kecil, sepele. Tetapi ingat bahwa tidak ada hal yang kecil dan sepele di hadapan Allah kalau itu selaras dengan kehendak Allah. Tidak ada hal yang kecil dan sepele. Kecil bukan berarti tidak bisa memberikan pengaruh Bapak Ibu. Terbatas juga bukan berarti tidak bisa memberikan pengaruh. Ingat bahwa ragi yang sedikit itu bisa mempengaruhi adonan yang banyak. Amin. Yang ketiga ya, ragi bekerja atau berproses secara tidak terlihat. Bapak Ibu, kalau kita mencampurkan sejumlah ragi ke dalam adonan, ya kita ambil ragi tadi yang misalnya satu saset ke dalam adonan, kira-kira ragi itu masih terlihat atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Setelah bercampur dengan adonan, ragi itu tidak akan bisa terlihat lagi Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita melihat di Alkitab versi bahasa Inggris, itu menggunakan kata hid in 3 measures of meal. Yang artinya apa? Menyembunyikan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Jadi kalau kita mencampurkan ragi ke dalam adonan, itu sebenarnya sama dengan kita sedang menyembunyikan ragi itu di dalam adonan. Enggak kelihatan lagi. Saya itu sering buat adonan pizza Bapak Ibu ya. Dan ini contohnya. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa tahu atau tidak adonan ini mengandung ragi atau tidak? Mungkin bagi ibu-ibu yang sering buat adonan, bisa tahu atau tidak kalau saya nggak kasih tahu? Bisa tapi kalau nunggu apa Bapak Ibu? Kalau sudah ngembang, kalau nggak ngembang nggak bisa tahu Bapak Ibu. Hanya saya sebagai pembuat adonan yang tahu bahwa ini sudah saya kasih ragi. Kalau Bapak Ibu nggak akan tahu sebelum pada akhirnya mengembang. Nah, namanya ragi itu prosesnya tidak terlihat Bapak Ibu kerjanya. Ya kita nggak akan pernah bisa melihat mikroorganisme itu kerja, nggak akan bisa karena mikroskopik dan di dalam adonan. Tetapi satu hal yang pasti, dampaknya dapat kita lihat sama seperti adonan yang tadi mengembang. Begitu juga ketika kita sedang memberikan pengaruh kerajaan Allah kepada sekitar kita, ya bisa keluarga kita, gereja kita atau komunitas kita. Ingat bahwa tidak perlu orang lain harus selalu tahu
detil proses yang kita kerjakan. Tidak harus selalu tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena seharusnya yang menjadi fokus utama kita bukanlah bagaimana agar diri kita yang terlihat. Melainkan bagaimana orang bisa melihat kerajaan Allah melalui hidup kita. Amin. Itu dua hal yang sangat berbeda Bapak Ibu. Yang satu yang kelihatan siapanya? Diri kita. Yang satu yang kelihatan kerajaan Allah. Kristusnya yang kelihatan. Sama seperti ragi ya. Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke toko beli ragi terus bilang ke mbaknya, "Mbak, saya mau beli ragi." "Untuk apa Bu?" "Iya, mau saya pakai untuk hiasan." Nggak pernah Bapak Ibu. Yang namanya hiasan atau topping ya biasanya coklat ya atau gula halus itu masih bisa. Tapi saya tidak pernah menemukan orang menggunakan ragi itu sebagai hiasan. Ada? Nggak ada. Ragi ada itu bukan untuk terlihat Bapak Ibu. Ragi ada untuk mempengaruhi adonan. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana pada akhirnya orang-orang di sekitar kita itu dapat melihat, merasakan dan mengalami pengaruh kerajaan Allah. Ya. Dan untuk itu sama seperti lagi kita perlu bekerja, berproses dan bergumul secara pribadi dengan Allah. Waktu-waktu pribadi kita dengan Allah, keintiman kita dengan Allah, itulah yang menentukan seberapa besar pengaruh kita di luar. Penting untuk diingat bahwa apa yang tidak kelihatan sangat menentukan apa yang kelihatan Bapak Ibu. Ya, saya ulang lagi, apa yang tidak kelihatan itu sangat menentukan apa yang kelihatan. Ada hal-hal yang sifatnya itu private dengan antara kita dengan Allah. Mengapa Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena hal-hal yang tidak terlihat yang Yesus lakukan. Yesus membangun hubungan pribadi dengan Bapanya di surga. Lukas 5 ayat 16 versi terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, tetapi Yesus sering pergi menyendiri ke tempat sepi untuk berdoa secara pribadi, sendirian. Kemudian apakah Bapak Ibu masih ingat kisah Yakub bergumul dengan Allah di penyeberangan sungai Yabok? Kejadian 32 ayat 24 mencatat bahwa lalu tinggallah Yakub dengan siapa Bapak Ibu? Sendirian, seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyising. Laki-laki di sini adalah Allah ya Bapak Ibu ya, teofani, peristiwa bertemunya manusia dengan Allah. Ini adalah kisah ketika Yakub hendak bertemu dengan, masih ingat Bapak Ibu dengan siapa? Esau. Ya, mau bertemu dengan kakaknya dan Yakub ketakutan. Karena apa? Karena Yakub pernah menipu Esau. Ya. Di tengah rasa takutnya, dia bergumul pribadi dengan Allah. Sebelum bergumul dengan Allah, Yakub berdiri di paling mana Bapak Ibu? Di barisan. Di paling belakang. Ya. Dia berdiri di paling belakang. Dia takut, dia pengecut. Tetapi setelah bergumul dengan Allah, Yakub berjalan di paling depan. Dia menyongsong Esau. Dia berubah menjadi seorang yang pemberani. Dia tidak lagi disebut sebagai Yakub, tapi dia disebut sebagai Israel, yang artinya Tuhan menang. Keluarga Yakub, sanak saudara Yakub, budak-budak Yakub, tidak ada yang melihat ketika Yakub bergumul dengan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada yang melihat. Tetapi mereka bisa melihat perubahan yang dialami oleh Yakub. Mereka bisa merasakan dampaknya, di mana akhirnya Yakub menjadi seorang yang berani, berubah 180 derajat. Dan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Pergumulan yang tidak terlihat, proses yang tidak terlihat. Dr. William Henry Leslie, ya, seorang dokter dan misionaris. Pada tahun 1912, Dr. William Leslie ini berangkat menuju ke Kongo, Afrika, untuk melayani sebagai misionaris. Ya, yang melakukan pelayanan misi selama kurang lebih 17 tahun, ya, mirip-mirip dengan Eleanor Young. Dan pada akhirnya beliau kembali lagi ke Amerika, asalnya juga dari Amerika. Kenapa ia kembali dari Amerika? Karena ia menganggap bahwa pelayanannya itu sudah gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang di Kongo waktu itu menolak berita Injil.
Ya, mereka menolak berita Injil dan Dr. William Leslie ini diusir oleh kepala sukunya. Dan pada akhirnya Dr. William Leslie ini meninggal 9 tahun setelah dia kembali dari Kongo. Ya, setelah dia kembali dari Kongo 9 tahun kemudian dia meninggal. Dan ia meninggal sebagai the failed missionary, misionaris yang gagal karena seolah-olah tidak membawa hasil. Namun sekitar 80 tahun kemudian ketika ada tim misi yang pergi ke daerah di mana Dr. William Leslie ini melayani, mereka menemukan gereja-gereja tersebar di desa-desa. Ya. Tidak kelihatan Bapak Ibu. Ketika Dr. William Leslie melayani di Kongo selama 17 tahun, apa yang ia lakukan itu kelihatannya sia-sia Bapak Ibu. Ya. Dan saya yakin pergumulannya begitu berat. Karena selama 17 tahun dia melayani seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Namun demikian kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Ya. Allah turut bekerja melalui pelayanan misi Dr. William Leslie. Sehingga dampak dan warisan yang beliau tinggalkan begitu besar. Beliau menjadi salah satu pembuka jalan untuk pelayanan misi ke daerah Kongo. Butuh waktu berapa Bapak Ibu? 80 tahun. Bahkan Dr. William Leslie sendiri tidak bisa melihat apa yang sudah ia tahu. Oleh karena itu warga kerajaan, marilah kita jadi seperti ragi ya. Bekerja, berproses, bergumul secara tidak terlihat. Ya. Manusia zaman sekarang itu carinya yang terlihat atau yang tidak terlihat Bapak Ibu? Yang terlihat. Adanya medsos, ya. Semua butuh pengakuan, semua butuh aktualisasi diri. Tetapi kalau kita mau belajar dari ragi, kerajaan Allah, mereka tidak butuh untuk terlihat. Ya. Karena yang mereka butuhkan apa? Menunjukkan pengaruh kerajaan Allah. Mungkin dampaknya bisa sekarang kelihatan langsung. Mungkin dampaknya bisa nanti. Mungkin tapi dampaknya bisa berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Atau bahkan berabad-abad yang akan datang. Kalau kita berkaca kembali kepada karya Kristus, Yesus hanya memulainya dengan 12 orang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat setelah 2 milenia ya pengikut Kristus seberapa banyak. Yang terpenting adalah kita tetap mau mengambil apa yang menjadi bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar cara kerja atau sifat alami dari ragi yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama tadi ragi itu hidup. Artinya apa? Kita harus hidup secara roh. Memiliki kerohanian yang hidup. Dengan cara apa? Tinggal di dalam Yesus. Ya, mencari wajahnya. Ya, saya mau kita refleksi seberapa sering kita mencari wajahnya. Dalam 24 jam satu hari. Apakah kita menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Kemudian mencari firman-Nya. Apakah setiap hari kita masih haus dan lapar untuk isi daripada hati Tuhan melalui firman-Nya? Coba kita ini. Mungkin kita bisa aktif di gereja, mungkin kita bisa melayani di gereja, kita bisa datang setiap minggu, tapi coba renungkan hal-hal yang basic lagi. Atau apakah ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita masih tanya Tuhan, tolong saya. Supaya saya bisa mengambil segala keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Di sanalah baru kita bisa hidup secara roh. Yang kedua, ragi yang sedikit mempengaruhi adonan yang banyak. Apa yang ada pada kita sekarang, bukan nanti. Yang sudah Tuhan percayakan, termasuk pasangan kita, termasuk anak kita, ya, termasuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan yang menempatkan mereka di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu yang kita lakukan, sesepele apapun yang itu kita lakukan, selama itu selaras dengan kehendak Allah, kalau kita melakukannya dengan setia, Allah bisa menggunakannya sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Dan yang ketiga, ragi bekerja berproses secara tidak terlihat. Yang seharusnya menjadi fokus utama kita, bukan supaya kitanya yang terlihat. Apalagi di era modern ini Bapak Ibu, jor-joran semuanya. Menunjukkan siapa yang the best. Tetapi biarlah ketika kalau kita mau menunjukkan tersebut, kita menunjukkannya untuk
pengaruh kerajaan Allah, untuk menunjukkan siapa itu Kristus. Ingat bahwa sebagai orang percaya, kita semua adalah orang percaya, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya kita jadi ragi kerajaan Allah. Jangan jadi ragi yang lain Bapak Ibu ya. Karena Yesus menyebutkan ada jenis ragi yang lain. Ya, ada ragi Farisi Saduki dan juga ragi Herodes. Ya, ragi Farisi Saduki itu bicara tentang apa? Hal-hal agamawi. Ya, kita bisa datang ke gereja, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan. Tapi hanya untuk apa? Supaya terlihat beragama Kristen. Supaya terlihat kayak orang suci. Sedangkan kalau ragi Herodes itu bicara mengenai hal-hal yang sifatnya duniawi. Mengikuti keinginan daging. Memuaskan hawa nafsu daging. Tentunya bukan itulah pengaruh yang mau kita berikan kepada sekitar kita. Bukan. Ya, masakah Bapak Ibu mau memberikan pengaruh agamawi ataupun duniawi kepada sekitar Bapak Ibu? Saya rasa tidak. Yang mau kita berikan adalah pengaruh kerajaan Allah. Oleh karena itu saya berdoa kita semua ya, yang ada di tempat ini berkomitmen untuk mengambil bagian menjadi ragi kerajaan Allah. Ya. Kita mau agar hidup kita itu bisa menjadi sarana perluasan kerajaan Allah. Bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya orang-orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kehidupan kekristenan itu sesederhana itu. Tapi memang butuh komitmen yang tinggi. Dan untuk itu kita perlu tinggal di dalam Yesus. Tidak ada cara lain memang Bapak Ibu. Ya. Ingat bahwa segala hormat kemuliaan itu hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Dia, oleh Dia, dan segala kepada Dia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang petugas.